Kita kedatangan tamu hari ini, dia seorang peneliti hak asasi manusia dan juga bekerja di lembaga studi dan advokasi masyarakat. Dia nanti akan share mengenai DPR, terutama bagaimana mekanisme pembuatan undang-undangnya begitu ya. Saya kira waktu dan tempat bisa langsung saya berikan kepada Blandina Lintang. Silakan, Lintang. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Krisma yang sudah mengizinkan saya untuk bergabung bersama teman-teman. Senang sekali walaupun jam 7 pagi, saya kalau udah kerja tuh jarang sebenarnya bangun jam 7. Jadi, nah, tapi saya senang sekali bisa sharing soal ini gitu ya, karena saya ingat dulu waktu saya kuliah kayaknya semuanya membaca sendiri gitu ya, dan itu susah kan kadang-kadang, apalagi kelas 10 ya, baru lulus SMP terus melihat situasi. Nah, jadi saya semoga di presentasi hari ini bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang bagaimana sih undang-undang dibuat, dan karena ini sebenarnya akan berguna ke depannya supaya kita bisa lebih paham gitu ya, apa sih yang terjadi di negara saya misalnya seperti itu. Nah, mungkin sekedar background kenapa sih peneliti kok ngomongin undang-undang. Jadi saya bekerja di lembaga studi dan advokasi masyarakat. Jadi dia organisasi saya ini organisasi hak asasi manusia non pemerintah. Jadi kami itu lembaga penelitian yang bergerak di isu-isu kebijakan publik atau undang-undang. Nah, kerja-kerja kami itu sebenarnya untuk melakukan penelitian untuk memastikan apakah undang-undang yang diciptakan negara atau pemerintah, kebijakan-kebijakannya juga itu sesuai atau tidak sama prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi seperti nanti kalau tidak dari hasil penelitian kita akan melakukan rekomendasi ke pihak-pihak terkait seperti DPR atau pemerintah untuk mengkaji ulang, oh ini undang-undangnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Nah, saya bergabung di LSAM itu sejak tahun 2005, dan LSAM sendiri itu udah lembaga yang sudah cukup tua, yaitu sejak 93, jadi sebelum reformasi. Di zaman Orba kami senior-senior sudah sudah membangun LSAM, dan saat ini saya tahun kelima. Background sebelumnya itu adalah ya saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan coba share screen ya, teman-teman, sebentar. Ya, ini kelihatan dengan jelas ya? Ya, jadi ini ya tadi untuk memahami pembuatan undang-undang di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman sekarang udah sering lihat di berita kemarin atau di sosial media. Saya nggak tahu sih apakah algoritma sosial media tentang kericuhan ini masuk ke media sosial atau profil teman-teman, tapi sudah hampir 1 bulanan ini sebenarnya ada pemberitaan tentang ramai-ramai omnibus law, kayak dianggapnya undang-undang ini dibuatnya tidak transparan dan segala macam gitu. Tapi mungkin di sini kita bisa lihat sebenarnya seperti apa sih prosesnya gitu. Nanti saya juga akan cerita realnya kadang di lapangan seperti apa. Jadi kayak kita belajar idealnya, nanti saya juga sharing pengalaman-pengalaman saya dalam melakukan advokasi yang memantau. Kan kalau saya kan bukan anggota DPR, jadi saya nggak masuk, tapi kita ikut memantau supaya prosesnya sesuai dengan pengaturannya gitu. Nah, jadi teman-teman sebelumnya pasti sering dengar istilah kayak undang-undang, terus peraturan daerah, tapi juga ada peraturan menteri.
terus kemudian kebijakan. Nah, apakah itu sebenarnya semuanya masuk undang-undang? Apakah mungkin pertanyaan apa bedanya peraturan daerah sama peraturan menteri? Mungkin itu gampang ya. Apa bedanya undang-undang dengan kebijakan? Nah, itu ada perbedaan-perbedaannya, dan dari model-model ini proses pembuatannya juga sebenarnya berbeda-beda. Tapi hari ini kita akan belajar soal undang-undang. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke prosesnya, ini sebenarnya bukan istilah hukum sih, tapi untuk memberikan gambaran bahwa satu kebijakan sistem hukum itu sebagai satu kebijakan. Jadi 3 poin ini tuh yang paling penting untuk memahami kita apa sih yang dimaksud dengan kebijakan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum dan segala macam. Kenapa sih undang-undang itu penting gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini ada 3 poin yang bukan mengatur. Jadi 3 inti poin dalam sistem hukum, yaitu isi hukumnya itu seperti content on flow yang saat ini mungkin kita akan belajar bahwa hukum tertulisnya ada gitu ya, kayak keluar gitu, ada draftnya gitu. Terus kemudian yang kedua ada tata laksananya. Tata laksananya itu apa? Seperti perangkat-perangkat kelembagaannya yang akan melaksanakan, yang akan membuat, seperti polisi gitu, aparat penegak hukum, terus ada pejabat yang pemerintahan yang akan melaksanakan. Terus kemudian selain tata laksana, itu juga ada budaya hukum. Budaya hukum itu kayak kebiasaan, tanggapan masyarakatnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebuah undang-undang dibuat, itu kan kita saat ini nanti akan belajar tentang content of law-nya ya, isi hukumnya apa. Nah, ketiga ini saling berkaitan. Jadi kalau isinya bagus, tapi tata laksananya kurang, maka ya nggak akan ada nggak berguna apa-apa gitu. Kalau misalnya isinya bagus tapi budaya hukumnya masih jelek, kebiasaan-kebiasaan orang misalnya kayak ada undang-undang lalu lintas tapi masih banyak orang yang nggak menaati. Terus itu juga pasti berkaitan sama kenapa kok bisa nggak ditaati. Oh, tata laksananya aparat penegak hukumnya masih korup. Misalnya polisinya masih suka kalau nilang dia nggak berdasarkan undang-undang, ya udah tilang kasih saya aja ke duit gitu ya. Jadi orang kebiasaannya menaati undang-undang lalu lintas bukan karena dia taat isi hukumnya, tapi karena takut ditilang. Jadi nah, undang-undang ini sebenarnya harus berkaitan satu sama lain gitu ya dalam penegakannya. Jadi walaupun isinya bagus tapi budaya hukumnya masih jelek atau tata laksananya masih jelek, jadi ya kurang gitu ya. Terus ya diharapkan sebenarnya dengan adanya undang-undang itu bisa mengubah budaya hukum orang. Atau budaya hukum bisa mensupport tata laksana supaya aparatnya, pejabatnya itu bisa lebih taat gitu. Jadi saling berkaitan semuanya. Nah, ini gambaran aja sih bagaimana hukum itu bekerja karena ada isinya, ada perangkatnya, ada budaya hukumnya. Ini sebenarnya nggak masuk materi ya, Pak Krisna. Ya. Terus bagaimana sebenarnya terbentuk sebuah undang-undang? Mungkin sering kayak ada jokes-jokes, memes, palu hilang. Terus apakah dipilih langsung oleh warganya? Apa bedanya sama kebijakan gitu? Ini ada cukup berbeda di berbagai negara. Jadi kayak saya dengar kalau di Amerika itu votingnya ada di satu negara bagian itu kita sendiri gitu. Kalau kita udah punya udah 17 tahun dianggap dewasa, punya hak pilih, kita boleh milih undang-undangnya. Jadi undang-undangnya dibuka dulu, oh ini undang-undangnya bagus, nanti ada yang milih undang-undangnya langsung. Saya ingat itu di negara bagian Silicon Valley, itu di mana California. Jadi saya pernah ada teman yang sharing bahwa, oh kita ada undang-undang yang bisa dipilih warga sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu masih representasi DPR. Jadi dibentuk oleh DPR, nanti saya jelasin. Jadi prosesnya itu harus melalui legislatif. Ini kan yang membedakan ya, mungkin teman-teman udah belajar eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi legislatif yang membuat undang-undangnya, bisa juga nanti dikasih masukan oleh eksekutif, nanti eksekutif yang melaksanakan,
dari undang-undangnya, dan yudikatif yang akan mengawasi bagaimana undang-undangnya dilaksanakan. Kalau tidak sesuai maka bisa jadi bentuk kejahatan dan segala macamnya. Nah itu kan pembagian yang sudah sering atau teman-teman mungkin sudah pelajari, eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan saat ini kita akan belajar tentang legislatifnya. Jadi kalau apa sih undang-undang legislatif itu adalah soal perundang-undangan gitu ya. Nah, ini sekedar mungkin teman-teman apa bedanya undang-undang dan kebijakan. Jadi memang kalau kita translate dari bahasa Inggris ya, itu ada law, terus ada policy, macam-macam. Ada regulation. Nah, di Indonesia tapi sebenarnya semuanya itu masuk dalam hal kepentingan publik. Kalau law biasanya ditranslasikan menjadi undang-undang. Jadi ada proses legislasinya. Walaupun nanti ada hierarkinya, tapi biasanya kalau law itu ada proses legislasi yang melibatkan legislatif ya, DPR atau DPRD. Nah, kalau kebijakan itu sebenarnya lebih banyak ke eksekutif. Jadi kayak kebijakan pemerintah dalam misalnya subsidi BBM atau saat ini subsidi untuk swab test atau rapid test. Jadi kebijakan itu pemerintah atau eksekutif yang diambil atau dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan besar tertentu. Misalnya saat ini kita lagi masa pandemi, maka kebijakannya itu diarahkan untuk menekan angka pandemi gitu. Dan ini banyak sekali masih orang yang nggak paham gitu ya, bedanya apa sih undang-undang, kebijakan segala macam gitu. Walaupun kadang ada istilahnya semua dianggap policy makers, public policy dan segala macam. Nah, undang-undang ini sebenarnya bagian dari satu hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang ini turunan dari Undang-Undang Dasar 45. Mungkin teman-teman dari dulu SD kita suka belajar baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan, kalau pembukaan itu semacam kayak tujuan dari bangsa Indonesia ya, bahwa yang adil dan beradab, terus menghapus kemiskinan gitu-gitu. Itu kan kalau teman-teman kita sering upacara, walaupun sekarang mungkin udah jarang ya virtual, itu sebenarnya yang sering dibacain pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah inti dari apa sih maksud tujuan Indonesia bernegara, itu tujuannya, terus diturunkan melalui UUD 45, itu jadi landasan, jadi kayak bahwa negara Indonesia harus berbasis itu gitu ya, semua undang-undang dan kebijakannya itu mengarah untuk menuju ke Undang-Undang Dasar 45, dan undang-undang itu adalah bentuk turunan untuk mewujudkan si Undang-Undang Dasar 45 tadi. Nah, pada prinsipnya pembuatan undang-undang itu harus akuntabel, harus transparan, terus kemudian juga melibatkan partisipasi publik. Nah, ini yang akhir-akhir ini, karena Omnibus Law, nanti kalau ada waktu saya akan cerita tentang Omnibus Law, itu dianggap misalnya tidak melibatkan publik, partisipasi publik. Jadi pada prinsip-prinsipnya itu harus ada transparansi dan melibatkan partisipasi publik. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi ada hierarki hukum Indonesia. Saya nggak tahu deh, ini tuh masuk nggak sih? Kalau misalnya nggak paham, masuk kan ya? Ini anak Fakultas Hukum S1 juga nanti akan belajar lagi. Tapi ini istilahnya ini hierarki hukum. Jadi kayak apa sih maksudnya, apa sih bedanya peraturan pemerintah? Jadi ini tadi ya, pertama Undang-Undang Dasar 45. Terus kemudian ada juga ketetapan MPR. Terus ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu Perpu. Ada juga di bawahnya peraturan pemerintah. Biasanya peraturan pemerintah ini isinya lebih teknis, jadi kayak lebih detail untuk teknis lah gitu. Terus ada juga peraturan presiden. Terus kemudian ada juga peraturan daerah provinsi, ada juga peraturan daerah kabupaten. Nah, biasanya semuanya ini
peraturan daerah, provinsi, kabupaten, dan undang-undang itu melalui proses legislasi melibatkan DPR. Kalau peraturan pemerintah itu kan hak dari peraturan pemerintah dan presiden ini biasanya eksekutif yang membuatnya ya. Tapi dia masuk dalam hierarki hukum Indonesia. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Aku lihat dulu wajah-wajah. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Belum Ya, lanjut. jadi nanti langsung aja ya, supaya nggak lupa, langsung kayak apa sih maksudnya biar jelas gitu ya. Ya, Jadi ini ingat ada mungkin yang lain bisa respons gitu ya. Kalau misalnya tanya gitu. iya. Kalau supaya nggak lupa pertanyaannya nunggu selesai bisa langsung chat, nanti kita baca. Jadi ini ada 7 ya. Jadi ingat Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PP, Peraturan Presiden. PP itu biasanya singkatan untuk Peraturan Pemerintah, terus kemudian Peraturan Presiden, Provinsi, dan Kabupaten. Nah, jadi secara prinsip itu ada 5 proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini kenapa saya tadi tulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2012 Tahun 2011. Itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu jadi landasan hukum acuan ketika ada pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi itu kalau misalnya mau baca gimana caranya, lengkapnya itu ada di situ. Tapi ini dipersingkat aja di presentasi ini. Jadi pada prinsipnya ada 5 tahap dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan, kemudian ada penyusunan, kemudian ada pembahasan. Nah, pembahasan ini nanti ada 2. Terus kemudian ada pengesahannya dan pengundangannya. Jadi ini kalau yang 4 sama 5 itu lebih kayak apa ya, bukan formalitas, tapi lebih seremonial gitu ya, tanda tangan dan penomoran segala macam. Tapi ada perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Nah, yang pertama itu perencanaan. Kata kunci di perencanaan ini adalah pertama, itu ada prolegnas atau program legislasi nasional. Nah, program legislasi nasional ini kan kita baru tahun lalu ya, ada periode DPR yang baru. Jadi kan DPR dipilihnya berapa tahun sekali? Ada yang bisa jawab? Udah belajar belum? Ya, Intan, Kasih angka. Intan mau jawab tadi. Kayaknya tadi mau jawab gak jadi. Berapa bisa kasih nomor-nomor di ini aja, nggak usah. Iya, Bisa. cukup kasih tanda berapa, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berapa? Ada yang tahu? Itu Joshua 5. 5 Yes. ya. Okay. Betul. Jadi DPR itu DPR dan presiden ya sama itu 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu disebutnya nanti ada periode 2019-2024 ya tahun ini. 2019 2004 terus jadi disebutnya periode 2019-2024. Nah, setiap periode DPR mereka itu nanti setelah disahkan, misalnya setelah pemilu dipilih terus kemudian pelantikan itu mereka biasanya harus membentuk namanya prolegnas. Prolegnas ini program legislasi nasional. Jadi dia itu semacam daftar si periode DPR periode ini mau bahas undang-undang apa sih, dia mau bentuk undang-undang apa aja gitu. Nah, biasanya itu ada 5 tahunan. Tapi biasanya nanti di tiap tahun mereka punya program legislasi prioritas yang tahun ini harus disahkan berapa. Terus di pembahasan atau di nanti isinya tuh ada rancangan undang-undang apa aja. Terus kemudian dalam hal perencanaan ada pihak yang mengajukan RUU tadi ya, rancangan undang-undang. Jadi RUU itu udah bentuknya draft, pasal-pasal, tapi dia belum ada nomornya, dan itu yang nanti akan dibahas di rapatnya. Nah, sorry. Nah,
untuk pihak yang mengusulkan dulu ya. Pihak yang mengusulkan itu biasanya ada 3. Jadi pilih salah satu, pemerintah, DPR, dan DPD. Kalau pemerintah itu suatu kementerian, tergantung misalnya isu undang-undangnya apa. Misalnya undang-undang tentang internet gitu ya, informasi dan transaksi elektronik atau ITE, itu biasanya satu kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Atau undang-undang tentang, karena saya isunya internet, saya ingatnya jadi Kominfo terus. Penyiaran itu juga. Kemudian juga RUU tentang, perlindungan perempuan itu tapi masuknya ke DPR, dia inisiatif. Jadi tergantung, misalnya undang-undang tentang perpajakan biasanya Kementerian Keuangan. Omnibus Law ini yang lagi rame-rame, nanti saya akan jelaskan, itu juga inisiatifnya dari pemerintah. Nah, biasanya kalau inisiatif dari pemerintah, mereka nanti semua kementerian, walaupun hanya satu yang mengusulkan, sebelum diberikan ke DPR, mereka harus baca dulu, ada rapat-rapat dulu di antara pemerintahan. Jadi, walaupun yang mengusulkan tentang dari Kominfo tadi ya, soal internet, soal pemblokiran gitu, ITE, itu nanti kementerian tuh ada rapat, mereka ada masukan nggak tentang ini gitu, tetap ada di proses itu sampai sebelum ada diberikan ke DPR. Nanti kalau sudah oke, udah sah nih, bukan sah, udah sepakat nih ya DPR, udah sepakat nih pemerintahan eksekutif, nanti presiden memberikan surat untuk dari surat presiden berarti udah eksekutif atau pemerintah udah sepakat ada undang-undang ini, baru diberikan ke DPR. Nah, kalau diberikan ke DPR itu biasanya nanti yang sudah masuk prolegnas atau enggak gitu biasanya. Terus DPR. Kalau DPR itu bisa jadi misalnya anggotanya atau satu komisi, kan ada banyak ya komisi di DPR, dan di komisi di DPR itu beda-beda. Jadi komisi 1 dia mengurusi tentang pertahanan, keamanan, luar negeri kalau tidak salah. Terus kemudian ada komisi gabungan juga bisa, atau dari Balek. Balek ini namanya Badan Legislatif. Jadi dia bagian dari bukan bagian dari komisi, jadi dia kayak dari DPR gitu ya, tapi beda sama komisi-komisi. Anggotanya juga beda, jadi anggota Balek biasanya disebutnya. Nah, yang saya pernah ketahui, kalau misalnya kita mau mengusulkan undang-undang, kita harus misalnya ke Baleknya gitu. Jadi kita bisa, kalau misalnya teman-teman udah hatam banget nih nanti, kalau udah ini, pengen undang-undang tentang sesuatu gitu ya, misalnya tentang terus ada nih undang-undang tentang anak dan segala macam, itu kita bisa mengusulkan ke Balek. Saat ini yang proses mungkin teman-teman nggak tahu pernah dengar atau nggak soal undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Nah, itu kan diusulkannya oleh teman-teman masyarakat sipil. Nah, teman-teman masyarakat sipil nih, perwakilan-perwakilan lembaga, mereka mengusulkan, mereka bikin draft sendiri dulu, terus kemudian mereka mengusulkan ke Balek, supaya Balek ini nanti semoga diambil jadi usulan mereka, jadi mereka bisa dibahas. Tapi tetap yang akan mengusulkan bukan masyarakat. Draftnya boleh kasih rekomendasi ke masyarakat, boleh kasih ke DPR atau Balek, tapi tetap nanti prosesnya yang mengusulkan itu dari DPR istilahnya. Ada juga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, biasanya peraturan pengangkut daerah tetapi harus dibahas di DPR, melibatkan komisi-komisi juga. Nah, tadi ya, setiap periode DPR itu harus menentukan prolegnas. Di sebelah kanan ini tuh sebenarnya dari website DPR, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ngelihat ini legislasi, terus ada program legislasi nasional, ada program legislasi nasional prioritas. Nah, di sini tuh ada banyak banget. Saya lihat tadi itu ada sekitar 200-an. Jadi ambisi
ambisi dari periode itu ada 300-an undang-undang yang mau mereka sahkan. Nah, di sini nanti lihat ada judulnya, terus ada pengusulnya siapa tadi yang ya, jadi bisa dilihat, oh ini undang-undangnya dari DPR atau pemerintah usulnya. Terus tanggal update-nya. Nah, di itu yang atas kan program legislasi nasionalnya ya. Yang bawahnya itu adalah prioritas. Nah, prioritas itu apa? Jadi kayak per tahunnya. Tiap tahun ini dia mau prioritasin menyelesaikan undang-undang apa aja gitu. Nah, ini tuh kadang website ini udah kayak cukup wah bagus banget nih ya, kayak cukup transparan gitu. Tapi kadang tuh agak telat juga sih proses-prosesnya. Kadang kayak enggak, kalau yang sepemahaman saya kadang kayak oh kok belum masuk sih draftnya di sini gitu. Kadang nggak jelas gitu informasi di sini nggak kadang nggak up to date, paling nggak telat 2 minggu 3 minggu gitu. Jadi ini ya, prolegnas itu istilahnya kalau misalnya sering dengar berita nanti program legislasi nasional. Jadi kita itu kayak tujuan atau ambisi dari DPR tahun periode mereka mau mengesahkan undang-undang apa aja. Jadi kalau misalnya gagal, bukan gagal, maksudnya kayak tahun lalu, periode lalu tuh sangat dikit tuh pengesahan undang-undangnya, dikit banget, cuma revisi dan segala macam. Nah, biasanya nanti dari periode lalu ngasih dulu, ini kita dulu ada undang-undang ini aja yang mau kita sahkan, bisa masuk ke periode berikutnya. Nah, terus jadi prolegnas itu daftar RUU atau rancangan undang-undang, jadi masih rancangan, belum ada nomor, kalau bahasa Inggrisnya itu jadinya bill. Nah, terus kemudian tahap selain kemudian ada penyusunan. Nah, penyusunan ini kayak udah mulai nih mau bikin, yaitu ada naskah akademik. Ini kata kuncinya di tahap ini, ada penyusunan naskah akademik dan naskah RUU-nya. Nah, naskah akademik ini seperti kayak landasan teori, penelitian, kenapa, kayak alasan kenapa sih undang-undang ini dibentuk. Jadi kayak kalau teman-teman sering dengar anak kuliahan ngomong skripsi ya, naskah akademik itu seperti landasan inilah teoritisnya dan kejadian di lapangan untuk menjelaskan yang mensupport bahwa oh kita memang butuh undang-undang ini. Jadi nah istilahnya singkatnya biasa NA-nya mana atau naskah akademiknya mana. Dari naskah akademik kemudian dibikin naskah RUU-nya. Nah, jadi naskah akademik dan naskah RUU itu dibuat oleh pihak yang mengusulkan. Jadi misalnya tadi, kalau undang-undangnya diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah kementerian tersebut harus membuat naskah akademik dan naskah RUU-nya. Nah, tadi nih saya contohin ya, misalnya Kementerian Informatika, maka dia harus susun NA, naskah akademik, atau RUU-nya. Nah, biasanya di naskah akademik itu melibatkan akademisi, dan seharusnya naskah akademik ini bisa diakses masyarakat secara luas, umum, supaya masyarakat juga bisa memantau, ini benar nggak sih, penting nggak sih undang-undangnya? Naskah akademiknya real nggak sih, sesuai di lapangan saya gitu, misalnya tentang masyarakat adat yang seringnya. Mau ada perlindungan masyarakat adat. Nah, biasanya kelompok-kelompok yang masyarakat adat, mereka mau lihat dulu naskah akademiknya. Benar nggak sih kejadian lapangannya sesuai sama yang saya alami? Jangan-jangan ini cuma naskah akademik aja, tapi tidak sesuai di lapangan. Nah, ini contoh-contoh di kiri itu, ini naskah akademik rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini yang kebetulan saya juga ikut, bukan saya yang bikin, tapi saya ikut memantau proses pembentukannya, dan ini sampai saat ini belum disahkan undang-undangnya, tetapi masuk ke prolegnas dan prolegnas prioritas. Sampai misalnya ini tadi saya bilang 2020 tuh masih masuk dalam prolegnas. Padahal naskah akademiknya udah dibuat tahun berapa ini? 2014, jadi kayak 6 tahun lamanya. Jadi si akademisinya, dosen-dosennya ini udah bikin dari tahun 2014 naskah akademiknya, tapi sampai 2016 sudah beda periode, belum disahkan juga. Yang di sebelah kiri ini kayak semacam daftar isinya.
Jadi ada pendahuluan, prinsip-prinsipnya, model pengaturannya, instrumen internasional yang melihat gitu ya. Terus kemudian ada materi muatan. Itu materi muatan itu maksudnya pasal undang-undang ini mengisi apa aja sih pasal-pasalnya gitu. Terus kesimpulan dan saran. Nah, biasanya daftar isinya itu tadi sesuai diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi kayak di undang-undang itu dijelasin juga apa aja daftar isi atau outline ya, istilahnya outline dari sebuah naskah akademik. Nah, jadi biasanya melihat bahwa apakah undang-undang ini cacat prosedural, kita lihat naskah akademiknya bisa nggak diakses publik gitu, supaya orang-orang bisa melihat bahwa benar nggak pijakan awal kenapa pemerintah mau membuat undang-undang ini. Nah, ini naskah akademik dan selanjutnya ketiga, pembahasan. Nah, di pembahasan ini yang suka udah rapat-rapat nih. Kalau misalnya biasanya ini disiarkan sih. Mungkin teman-teman kalau mau lihat di YouTube-nya atau di akunnya DPR tuh ada pembahasan. Nah, pembahasan itu biasanya akan mengajak pihak-pihak terkait. Jadi pertama mungkin akan mengajak pihak pengusul awal. Misalnya kalau pihak yang pengusul awalnya pemerintah, di rapat itu mereka akan mengundang pemerintah. Terus kemudian ini kata kuncinya di sini mereka akan membahas DIM, daftar. Kalau misalnya udah kali rapat, biasanya nanti mereka akan membahas DIM, daftar inventaris masalah pasal per pasal. Jadi sebenarnya pembahasannya itu ada dua, pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 itu mereka tadi ya membahas dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, terus kemudian juga atau pihak-pihak yang mengusulkan lah. Terus kemudian pembahasan-pembahasan untuk memperdalam pasal-pasalnya, dan tingkat kedua itu sudah pengambilan keputusan atau voting istilah. Bukan voting, ya inilah dia setuju atau enggak mau ada undang-undang ini. Itu tingkat kedua. Nah, dalam pembahasan ini sebenarnya juga harus ada rapat dengar umum pendapat RDPU. Jadi secara prosedural itu dimungkinkan bahwa masyarakat datang gitu ya ke DPR untuk mendengarkan pendapat umum masyarakat tentang RUU ini, tentang undang-undang ini. Apa sih tanggapannya? Biasanya mengundang pemerintah atau organisasi masyarakat untuk ngasih masukan tentang satu undang-undang atau situasi ini. Nah, kebetulan, tapi biasanya RDPU ini undangan ya, jadi istilahnya yang bisa direcognize atau dikenal oleh DPR, atau memang dia track record-nya atau pengalamannya sudah banyak di isu tersebut gitu. Nah, jadi ada RDPU dan juga jadi pembahasan itu ada dua ya, tingkat 1, tingkat 2, terus biasanya nanti mereka akan istilahnya ada DIM, daftar inventaris masalah. Jadi ini ada dua jenis pembahasan, tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 yang tadi masih pendalaman konsep, rapat-rapat anggota, rapat awal dengan pengusul, terus juga biasanya tuh di DPR Komisi 1 kan ada banyak, misalnya saya seringnya berkoordinasi dengan Komisi 1. Nah, nanti dalam undang-undang tertentu, mereka membuat lagi kayak tim atau panitia kerjanya lagi gitu. Jadi nggak semua, biasanya ada rapat sendiri, dibentuk sendiri panitia kerjanya, timnya untuk membuat satu undang-undang. Tapi nanti yang pengambilan keputusannya tetap semua anggota. Terus kemudian ada rapat dengar umum pendapat, biasanya dia melibatkan masyarakat, terus kemudian juga melibatkan akademisi, misalnya dosen-dosen, dan kemudian tadi ada DIM-nya. Nah, kalau udah oke nih, habis RDPU, biasanya mereka tuh tiap-tiap fraksi, jadi fraksi yang lolos ke legislasi, tahun ini ada 7 ya, mungkin kalau teman-teman lihat, itu tuh nanti mereka bikin DIM, istilahnya daftar inventaris masalah. Jadi
itu udah pasal per pasal. Nah, ini saya kasih lihat contoh di kanan ya, sebelah kanan tentang RUU Pelindungan Data Pribadi karena saya kebetulan masih terlibat langsung memantau. Yang di atas ini adalah masukan dari, bukan masukan, DIM istilahnya ya, dari satu fraksi. Jadi tiap-tiap fraksi, misalnya siapa apa yang tahu teman-teman fraksi, partai yang warna merah, PDIP, pada biru, Demokrat gitu-gitu ya. Nah, dia tiap fraksi itu harus ngasih catatan ke DIM ini, ke undang-undang RUU ini. Jadi usulan perubahan di kolom ini ya. Terus kemudian ada hasil perubahan fraksi. Jadi dia kasih masukan, apakah pasal ini sesuai sama biasanya ideologi pasal tersebut, ideologi dari partai tersebut atau fraksi tersebut gitu. Biasanya nanti ini di sini melihat bagaimana pandangan dari fraksi-fraksi. Nah, nanti udah 7 dikumpulin lagi ke DPR. Nah, biasanya menyiapkan DIM siapa? Apakah anggota DPR-nya? Biasanya sih jarang. Biasanya istilahnya setiap anggota DPR itu ada tim asistensinya atau pembantunya, bukan sekretariat, tapi istilahnya tenaga ahli. Dia yang akan membantu untuk melihat, membaca, kaji setiap undang-undang. Jadi ada tim supportnya ya, anggota-anggota DPR. Nah, biasanya isinya DIM itu adalah usulan pasal atau permasalahan yang menurut pendapat fraksi. Nanti dari semua DIM itu digabungin jadi satu. Digabungin jadi satu, 7-7-nya. Oh, si fraksi ini masukannya ABC. Fraksi ini masukannya apa? Itu khas per pasal ya, teman-teman. Seperti usulannya saya nggak ini. Nanti kalau misalnya masih ada waktu bisa lihat dokumennya langsung, saya scroll ke bawah. Ini, untuk pas nomor 1 itu bukan per pasal lagi tapi sebenarnya. Ya bukan per kalimat, ya per pasal lah ya. Ini kayak rancangan ini menimbang, ini tetap. Fraksi Gerindra bilang ini tetap, fraksi PKS bilang tetap, PAN tetap, PP tetap. Nah, kalau yang kosong, ini berarti dia belum ngasih fraksi, dia belum ngasih pandangannya. Nah, biasanya nanti dikumpulin. Dari sini nih dikumpulin semuanya udah 7 fraksi. Nah, baru dibahas di rapat. Ya, yang dibahas di rapat itu yang bukan yang tetap-tetap, yang ada masukan-masukannya. Jadi, misalnya ada pasal 1 si fraksi PDIP dia nggak sepakat, dia mengusulkan rumusannya seperti ini, nanti baru dibahas gitu. Terus, nah ini contoh waktu itu kebetulan tahun ini sih Juli, kantor saya diundang untuk RDPU tadi ya, rapat dengar umum pendapat. Jadi dengerin pendapat-pendapat masyarakat gitu. Untuk menyampaikan kajian-kajian atau penelitian kita. Nah, ini selain kantor saya, itu juga ada dari perwakilan, waktu itu perwakilan Asosiasi Bisnis Telekomunikasi. Jadi diundang yang dianggap kompeten lah ya gitu, sudah punya track record, sudah punya penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, situasinya gini, jadi di depan ini sidang, pimpinan sidang, terus di belakang ini biasanya tim-timnya, nah ini anggota-anggotanya. Nanti kita paparan, terus ya nanti anggota-anggotanya boleh nanya, maksudnya apa sih ini, maksudnya apa sih gitu. Biasanya sih yang banyak nanya ya anggota DPR-nya. Terus ini udah ya RDP pembahasan, baru nanti pengetokan tuh yang tingkat 2-nya udah mulai oke, setuju atau enggak, tidak setuju. Bahkan kalau sering dengar ada yang istilah walk out satu fraksi, misalnya dia nggak setuju sebenarnya ada undang-undang ini, nggak penting undang-undang ini. Harusnya kita lebih fokus ke yang lain. Dia bisa kayak walk out itu mereka keluar, mereka nganggap ini saya nggak setuju, jadi dia walk out. Tapi ya kadang karena proses di Indonesia masih sesuai voting ya, jadi walaupun satu nggak setuju, masih mayoritas banyak tetap dianggap setuju dan akhirnya disahkan. Nah, terus kemudian pengesahan.
keempat, pengesahan itu sebenarnya lebih ke prosesi sih. Kalau pembahasan itu kan tadi tiap pasal ya, konten huruf bukan per huruf, per kata kadang-kadang analisisnya. Nah itu kalau pengesahan itu dilaksanakan setelah ada kesepakatan, jadi udah fix ya kita, misalnya bahasa gampang gitu, oke, udah fix pasalnya ada segini, pembahasannya ini, udah disetujui oleh setiap fraksi, meskipun nanti ada yang beberapa tidak setuju misalnya, tapi kalau mayoritas masih setuju, dianggap setuju. Nah, maka pengesahan ini sebenarnya lebih ke penandatanganan dokumen. Jadi nanti undang-undangnya akan dibalikin lagi ke DPR, ke presiden yang eksekutif, ditandatangani. Nah, contohnya gini. Nah, kalau undang-undang udah fix atau udah sah, ini berarti ada tanda tangan ini nih. Kayak gini. Diberikan foto-foto. Nah, terus kalau pengundangan ini udah jadi lembar negara. Dan biasanya ada nomornya dan segala macam. Jadi udah jadi lembar negara. Jadi sebenarnya prinsipnya hanya ada 5 itu. 1, pembahasan, perencanaan itu dari legislasinya, prolegnasnya, terus kemudian ada penyusunan itu lebih kayak kerja-kerja akademik, naskah akademik, ngetik-ngetik lah ya, penyusunan naskah akademik, naskah RUU-nya, terus kemudian juga ada pembahasan, ini pembahasan yang lama, dan tiap rapat itu DPR ada ininya, dia rapat berapa kali, berapa jam, terus kemudian pengesahan, dan juga pengundangan. Nah, sebenarnya sih prinsipnya itu aja, 5 prosesnya, tapi tentu 5 ini panjang, seperti yang tadi aku bilang, bisa sampai berapa tahun, karena draftnya panjang banget. Dan tadi prolegnasnya kan banyak DPR, jadi anggota DPR tuh ya mereka harus mempelajari semua itu, gitu. Misalnya dari daftar ini ya, dari 6 ini aja, tentang keamanan ketahanan siber, tentang perubahan penyiaran, tentang radio, televisi, keamanan laut. Coba bayangin ini di komisi berapa. Nah, tiap anggota DPR tuh dia harus memahami isu ini yang isunya beda-beda. Makanya mereka dibantu oleh tenaga ahli dan prosesnya panjang tadi. Ada naskah akademiknya dan lain-lain, dan mereka harus membahas per pasalnya gitu. Karena per pasal bahkan per kata bisa beda. Kalau sering lihat dan atau itu dampak hukumnya beda di undang-undang gitu. Jadi itu memang harus dibahas di per pasalnya. Jadi memang prosesnya panjang, dan biasanya tuh nanti kalau di DPR tuh ada istilahnya reses ya, atau istirahat. Jadi dia nggak ada masa sidang. Tapi di reses itu biasanya DPR akan kembali ke daerah konstituennya. Misalnya ada anggota Komisi 1 yang di mana di Surabaya. Siapa yang dari Surabaya? Saya nggak banyak kenal. Tapi biasanya di masa reses yang bukan masa sidang, mereka akan kembali ke daerah konstituennya untuk melihat nih dia di situ di masa-masa di masa-masa reses mereka boleh tetap melakukan kan kunjungan ke daerah konstituennya untuk ngasih masukan. Nah, biasanya di situ mereka kayak ada meeting lah atau ketemu sama masyarakat untuk ngasih masukan gitu. Tapi dalam proses pembahasan ini biasanya mereka ya masa sidang gitu. Bukan di luar masa reses. Jadi reses itu lebih kayak pembelajaran mereka. Kira-kira itu saja. Saya nggak tahu deh. Kayaknya ya pusing nggak masalah sih. Karena emang ini baru pertama kali jam 7 pagi baru langsung ngebahasnya soal DPR undang-undang. Tapi kalau teman-teman ada yang apa sih maksudnya? Jadi silahkan tanya aja. Nggak ada pertanyaan, istilahnya nggak ada yang namanya pertanyaan bodoh. Jadi tanya aja. Bingung kalau apapun deh yang terlintas di pikiran kalian, silahkan terkait isu ini. Itu aja Pak Krisna, semoga membantu, semoga jelas, silahkan tanya. Oke, silakan bagi yang mau bertanya,
Mungkin kamu semua banyak yang shock ya karena baru bangun pagi begitu. Kemudian materinya rancangan undang-undang seperti ini. Terus mukanya tadi kebanyakan kayak lapar walaupun sudah sarapan tapi lapar lagi, ya wajar lah. Kamu bisa bayangin ya pas pembahasan itu kan rapatnya berkali-kali lah, itu makanan mereka ya seperti itu DPR tuh. Makanya ketika ada beberapa wartawan yang menyoroti bahwa banyak anggota DPR yang absen, ya mungkin mereka jenuh juga begitu. Seharusnya mungkin hadir tapi mereka nggak masuk begitu, nggak hadir, ya itu jadi sebuah catatan tersendiri begitu ya. Apalagi kamu yang baru mendengar materi seperti ini ya pasti lebih pusing lagi seperti itu. Apalagi kamu anak IPA, kebanyakan IPA biasanya tidak mengambil jurusan hukum ya seperti itu. Ada juga yang mengambil jurusan sosial dan hukum. Seperti kalau yang jurusan sosial itu yang saya tahu dia masih menyelesaikan skripsinya dia di Jerman ya, dia ngambil gender and diversity. Dia anak IPA sebenarnya. Seperti itu misalnya. Terus ada juga yang di UNER kalau nggak salah itu juga ada yang ngambil hukum. Dia anak IPA juga. Nah, silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Ini kita bicara soal mekanisme pembuatan undang-undang sebetulnya. Jadi kamu tanya saja mana yang bagian yang kurang jelas, ada istilah yang mungkin nggak ngerti, nggak apa-apa, tanyakan aja. Seperti itu. Atau mungkin tadi yang masih 5 watt, terus kemudian secara otomatis tangannya masukkan akun, kemudian masuk dalam Zoom. Seperti itu kan masih 5 watt, tadi nyawanya belum terkumpul penuh. Sekarang terus kemudian bingung nih, tanya apa, ini materinya apa ya? Nah, ini materinya tentang mekanisme pembuatan undang-undang. Jadi kamu mau tanya aja apa aja bisa. Mau dikaitkan dengan rancangan demo pada hari ini nggak apa-apa. Misalnya mau sekilas mau tanya soal kenapa sih orang-orang itu ramai membahas menolak Omnibus Law terutama di bagian klaster atau di bagian rancangan undang-undang cipta kerja itu misalnya gitu. Mau tanya itu nggak apa-apa, boleh. Silakan, monggo. Atau mau tanya maksudnya apa sih, saya pernah lihat berita maksudnya apa gitu. Boleh aja, kayak dibanding susah cari Google kan susah ya kadang. Mana ya? Atau ini tuh pertanyaan dari saya malah, atau saya yang nanya, apa sih menurut teman-teman yang penting yang harus dipunyai undang-undang, yang dipunyai Indonesia undang-undangnya? Siapa tahu. Dan tadi ya untuk menambahi, apakah harus orang hukum? Enggak loh, justru tadi kan undang-undang kan banyak banget ya. Kayak tentang misalnya tadi keamanan, ketahanan siber itu cuma anak hukum. Tapi teman-teman ahli informatika dia juga justru boleh gitu jadi anggota DPR. Makanya anggota DPR tuh bukan ilmu hukum yang akan mempelajari, tapi kalau mau jadi anggota DPR ya dia boleh banyak-banyak karena undang-undang kan berbagai macam, bukan cuma soal isu-isu sosial, tapi juga isu-isu yang sangat teknis, sangat-sangat science gitu, bahkan justru lebih biar masuk akal dalam pengaturannya justru harus melibatkan teman-teman dari sains. Lagi undang-undang yang terkait tentang sains, seperti apa ya? Tentang minerba, mineral dan minerba, terus kemudian juga tentang kehutanan, mungkin teman-teman perhutanan, tentang segala macam. Jadi sangat diverse isunya. Bisa jadi nanti misalnya ada RUU tentang kesehatan misalnya gitu ya, bisa jadi. Iya, sangat iya, mungkin jika ada kondisi yang urgent gitu ya. Ya, apalagi lagi pandemi gini ya. Apa sih istilahnya bukan ya logika atau bukan kebiasaan ya, soal kesehatan tuh ya, saya jadi belajar banyak sih, terutama pas pandemi ini untuk melihat istilahnya gini, masuk akal nggak sih ini di dunia kesehatan melakukan ini gitu. Jangan-jangan kita yang bukan orang kesehatan hanya menduga-duga, tapi tidak sesuai praktiknya di dunia kesehatan. Jadi itulah tadi pentingnya ada rapat dengar umum pendapat supaya kasih masukan dari pihak-pihak atau profesi-profesi yang terkait. Misalnya tadi soal kesehatan atau
isu tentang keamanan siber, bahwa orang-orang yang bergerak di bidang siber yang ngasih pendapat. Kalau misalnya dari organisasi saya, karena kita fokusnya ke hak asasi manusia, kasih masukannya apakah ini akan berdampak pada misalnya hak asasi manusia masyarakat segala macam. Jadi kasih kajian-kajian yang berbagai profesinya. Gitu. Adakah pertanyaan atau apa? Mungkin pertanyaannya begini, Lintang. Di antara lima tahap tadi, di mana peran serta publik, dan mungkin perlu dijelaskan juga peran serta publik itu siapa aja yang mewakili publik gitu ya? Apakah hanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau mungkin ada semacam perorangan, mungkin enggak seperti itu misalnya? Jadi sebenarnya kalau proses masyarakat itu bisa dari ini ya, kita bisa sekarang sih sebenarnya bisa dari tahap manapun gitu ya. Maksudnya dalam artian apalagi dengan adanya sosial media. Misalnya saat sebelum pengesahan pun, sebelum pengusulan perencanaan, kita bisa misalnya kalau dengan sosial media kita bisa kayak menyampaikan, oh ini tuh yang harus masuk ke program prolegnas gitu. Jadi kita bisa mulai menyampaikan pendapat. Ini kalau kita nggak masuk struktural ya, misalnya kita sebagai warga negara, kita bisa bahkan untuk mengusulkan bahwa mulai dari perencanaan. Karena gini, kenapa menjadi penting untuk membahas RUU dalam apakah dia masuk prolegnas apa enggak? Karena itu yang nanti akan dibahas di 5 tahun periode ini gitu. Kalau nggak masuk prolegnas berarti kayak ya kemungkinan besar sih nggak akan dibahas. Tapi kenyataannya di tahun ini undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi MK yang proses kalau ada undang-undang menurut kita ada agak salah dalam quote and quote, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, ada istilahnya MK mungkin ini lebih lebih advance lagi, itu tidak masuk prolegnas tapi dibahas dan disahkan sama DPR. Jadi emang agak-agak DPR kita tahun ini. Jadi kenapa penting masuk prolegnas, supaya kita lihat misalnya kita kebutuhan teman-teman apa sih? Misalnya nanti suatu saat ada undang-undang tentang sekolah gitu ya, undang-undang tentang pendidikan. Itu mengatur misalnya jam belajar kalian ada UN atau enggak, tapi itu biasanya kebijakannya. Tapi tidak berdasarkan tentang undang-undang pendidikan lah. Nah, misalnya teman-teman punya concern atau tertarik tentang isu itu, maka dipastikan, wah ini masuk prolegnas atau enggak nih undang-undang. Jadi kayak bisa untuk mengusulkan ada masuk prolegnas atau enggak. Nah, sebenarnya pada prinsipnya orang perseorangan tuh boleh, tapi akan lebih baik ketika kita bukan berserikat ya, tapi membentuk satu kelompok atau berasosiasi kah istilahnya ya, berkelompok untuk lebih menunjukkan bahwa oh ini banyak loh orang yang butuh Pak Bu DPR gitu. Nah, terus kemudian jadi perencanaan untuk masuk atau tidak prolegnas itu juga bisa melibatkan atau kita bisa mulai menyuarakan di situ. Terus kedua di penyusunan misalnya di naskah akademik, memang yang akan dipilih nanti seperti tadi ya DPR atau pihak-pihak naskah akademik, tapi biasanya teman-teman kelompok masyarakat sipil itu bisa juga yang melakukan penelitian atau dosen-dosen atau ya siapapun lah, nggak mesti yang ada gelar akademik sih. Mereka bisa bikin naskah akademik tandingan, istilahnya gitu. Jadi kayak kadang memang naskah akademik itu sangat teoritis, tergantung kepentingannya. Tapi masyarakat dimungkinkan kok untuk membuat naskah akademik quote and quote tandingan ya, untuk melihat ada fakta lain loh yang diberi, kayak waktu itu masyarakat adat. Mereka akan bikin naskah akademiknya bahwa fakta di lapangannya seperti ini gitu. Jadi kita bisa membuat naskah akademiknya juga nanti bisa
walaupun nanti secara administrasi atau prosedurnya tetap yang digunakan yang ditunjuk oleh DPR, tapi seenggaknya ini ada naskah akademik dari masyarakat loh gitu. Nah, biasanya partisipasi dan itu tuh bisa kita lihat dari teman-teman kalau mau partisipasinya masuk ke dalam prosedural bisa. Tetapi untuk kayak memantau itu juga bisa kita mulai melihatnya dari naskah akademiknya atau naskah RUU. Nah, biasanya di dalam penyusunan ini nanti mereka tuh banyak rapat-rapat untuk penyusunan segala macam. Nah, terus kemudian pembahasan tadi mungkin yang lebih sering itu yang paling dianggap kayak kan kita udah melakukan RDPU atau rapat dengar umum pendapat, tapi kan tadi rapat dengar umum pendapat itu hanya paling 3 kali atau 4 kali, dan itu diundang oleh pemerintahnya. Jadi kayak kalau kita nggak punya koneksi dengan pemerintah, bisa jadi kita nggak dikenal gitu. Tapi sebenarnya kalau memang teman-teman kayak concern sekali dan merasa kayak saya punya kepentingan, biasanya itu melalui audiensi. Audiensi itu apa? Audiensi untuk ketemu anggota DPR. Biasanya itu ada di fraksi-fraksi. Jadi kayak tadi mana ya, ada istilah fraksi. Nah, ini. Nah, supaya kepentingan saya terakomodir atau didengar, saya mau misalnya kunjungan ke fraksi atau partai ya. Fraksi itu partai. Apa sih yang sekarang terkenal nih? Partai Nasdem gitu ya, atau misalnya Gerindra. Jadi teman-teman bisa tuh kirim surat untuk permohonan untuk audiensi. Nanti saya biasanya sih yang lebih sering diterima adalah yang berkelompok tadi ya, supaya concern-nya lebih didengar. Tapi pada dasarnya prinsipnya boleh aja sih perorangan, tapi audiensi biasanya saya mengatasnamakan dari kelompok ini, misalnya kelompok anak muda dan segala macam, soal pendidikan ya misalnya, kita menyampaikan pandangan-pandangan kita di audiensi, pandangan kita ini, pasal ini akan bermasalah, bla bla bla. Nanti mereka akan menampung, semoga mereka menampung. Nah, dari hasil audiensi itu, kita mengharapkan ketika mereka menyusun DIM ini kan dari tiap fraksi ya, mereka menampung masukan kita. Jadi dari partai, itu kayak nanti, karena kalau misalnya itu dianggap satu masalah oleh satu fraksi, maka itu akan dibahas tadi yang ini usulan-usulan perubahan fraksi. Nanti mereka di sini di sini ini mereka bisa kasih, nanti saya kasih tunjuk di dokumennya. Kalau dianggap bermasalah gitu. Nah, kalau ini dianggap ada usulan perubahan, maka itu yang akan dibahas. Jadi kadang kalau misalnya ini yang prakteknya, kadang tuh nggak dibaca semua pasalnya, permasalahannya si anggota DPR. Jadi kalau dianggap nggak ada masalah, ya tetap aja. Kalau udah tetap nggak dibahas nih di rapat pembahasan. Jadi makanya biasanya yang kalau secara prosedural itu kita ke audiensi ke fraksi, supaya fraksi kita meyakinkan satu fraksi yang menurut teman-teman sesuai nih pandangan dan ideologinya sama masukan kita. Misalnya apa yang partai agama kah, partai yang nasionalis kah, partai yang ya tadi berbasis agama, nasionalis kah. Kalau sesuai sama pandangan kita ngasih audiensi, nanti mereka yang istilahnya menyuarakan pandangan kita supaya masuk ke DIM-nya, dan mereka bilang, oh saya mendapatkan laporan audiensi bahwa ini bla 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 gitu. Jadi nanti si fraksinya. Jadi pembahasan kita bisa di situ. Tetapi ya makanya itu mengapa pentingnya kita berorganisasi supaya lebih kuat dorongannya ya. Tapi biasanya kita juga bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita ketika misalnya ada kunjungan-kunjungan kerja oleh anggota-anggota DPR. Misalnya kalau teman-teman kayak ngerasa, biasanya kan nanti ada jadwalnya tuh ketika reses. Nah, teman-teman anggota DPR kan akan kembali ke daerah konstituensinya ya, konstituennya. Nah, di situ ada
kayak semacam pertemuan. Nah, teman-teman bisa di situ karena dia tuh harusnya kalau di reses itu mereka kerjanya itu mereka mendengar kunjungan kerja ke masyarakat, mereka mendengar masukan-masukan masyarakat, baru nanti pas masa sidang kerja dia hasil resesnya, kunjungan kerjanya dicatat seperti itu. Jadi partisipasinya sih di situ ya. Kalau yang secara prosedural tuh ada di RDPU, tapi ada juga melalui audiensi ke fraksi-fraksi. Terus kemudian sisanya sekarang sih ada kayaknya kanal-kanal kayak saran, kritik dan saran ke websitenya DPR dan juga fraksi-fraksi atau partai tertentu. Tapi saya nggak tahu deh apakah itu benaran mereka menganggap itu atau enggak, atau yang memang harus tatap muka seperti itu. Tapi di luar prosedur itu ya tentu karena sekarang kita ada sosial media bisa aja menyuarakan, karena kebetulan aku pernah penelitian tentang gimana sih cara kita didengar sama pemerintah gitu ya. Dan waktu itu hasil wawancaranya biasanya kalau itu viral harusnya ini kayak salah satunya viral itu pasti kalau ada tekanan dari masyarakat pasti mereka akan membahas. Gitu. Oke, saya kira waktunya udah habis ya. Nanti biar anak-anak istirahat dulu 15 menit terus kemudian nanti masuk ke pelajaran berikutnya. Nah, untuk pertanyaannya Dikto yang kenapa Omnibus Law itu banyak ditolak, nanti kita simpan dulu, kita keep dulu, nanti kita coba cari waktu ya untuk menjelaskan. Masih banyak waktu untuk menjelaskan itu, dan saya kira topik tentang Omnibus Law ini bakal tetap relevan untuk di akhir tahun ini. Jadi nggak akan habis dalam waktu singkat untuk hari ini aja. Ini aja ada kabar bahwa berita